ada maksiat-maksiat yang secara shorihul hadis itu ceplos ya hadis itu disebut mimma yusabbibu suhtawah, sesuatu yang menjadikan Allah itu tidak senang. Misalnya kayak dosa rentenir, dosa menyepelekan orang mukmin, atau dosa menghalang-halangi berjalannya kebenaran. Itu adalah kalimat-kalimat atau dosa-dosa atau perilaku yang Allah jelas ngendikan itu mimma yusabbibu sukhta, sesuatu yang dadekno bencine. Nah, kemudian di luar yang sorry itu, di luar yang jelas-jelas itu, ada kemungkinan-kemungkinan yang didhawuhna Sayyidina Umar. Eling-eling ya, jadi yang pokok itu tentu sharihul Quran wal hadis. Itu harus kita ikuti. Jadi ora usah kata manan, memang itu nyata. Saya ulang lagi ya. Nak ono sharihul Quran berarti ora usah ora usah sesuatu yang dianggap disembunyikan kayak ridho wa firidul walidain. Nah, di luar yang sorry itu baru ada tebak-tebakan misteri, misalnya ada orang jadi wali hanya karena tadi misalnya ano ri ning dalan disingkrehno takut ri tadi mengenai orang muslim. Terus ada beberapa orang yang bahkan ditobati Allah hanya karena minumi anjing. Nah itu yang misteri, tapi tentu misalnya kok ada pilihan wayahe ngombeni ibu yang kehausan. Gue spekulasi, wah tak ngombeni asu nak menuntut ridhane pangeran. Nah, itu kebodohan itu karena memperbandingkan sesuatu yang sorry ya dengan yang misteri. Jadi tetap kita milih yang sorry dulu. Sorry itu yang eksplisit disebut Allah dan Rasul. Itu juga menyangkut sukhtuwa. Ya, jadi resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Saya ulang lagi, apapun hebatnya Sayyidina Umar itu tetap dawe proporsional. Tadi kata ma itu ya dengan makna di luar yang sorry. Saya ulang lagi, di luar yang sorry. Kalau yang sorry ya kita ikuti. Jadi tidak semuanya disembunyikan Allah, tapi ada hal-hal sing jelas untuk ridhanya Allah, kayak birrul walidain, mencari ilmu, terus ridho be qada qadar, terus ada beberapa yang sekarang ridho be qada qadar malah sangat tinggi makomnya, jelas radhiyallahu anhum wa radu anah. Orang yang ridho terhadap keputusan Allah, Allah akan ridho pada dia. Itu jelas aturannya. Jadi kowe nak ridho be peparingnya Allah, maka Allah akan ridho ke kamu. Itu kan berarti satu taat yaitu ridho kepada Allah yang dadekno Allah ridho. Itu tidak jenis yang dikatama, yang disimpan atau dirahasiakan. Jadi hasil pesan saya ngaji itu sing khatam, karena ilmu itu ya mirip wong ngomong gitu lah. Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Kok ono wong kehausan, yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Ikan gong diutang ya sementing ra ditagih kan. Nah, itu kan dene ora iso nalar, dadi ora iso nalar ana wong kok enake mangan sate iku mergo dene orientasine sementing ora ketemu debt kolektor. Nah, semua akan dikatakan itu paling penting, tapi tentu semuanya proporsional. Napa semua itu? Tapi ketika kita ngomong husnul khotimah, kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah. Tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong apa artinya gue kepengen husnul khotimah, kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tau ngitmai Islam, gak tau ngitmai wong tua, sementing orientasinya mau husnul khotimah, itu kan ya keliru juga. Hasil kalau pesen semua yang ada di tag-tag kitab-kitab seperti ini KPU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama, tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul walidain, tidak ada kata manan. Memang ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu diridhoi Allah, misalnya ridho walidain, ridho Allah firidul walidain, ridho sama qada qadar, terus mencari ilmu. Itu jelas di hadis ridhon bima yasna, semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu. Jadi itu hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail, secara sorry, secara ceplos, secara eksplisit
Oh itu semua mahal ridhohu, sesuatu sing dadekno ridane Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali juga sama, Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang karena bisa saja dia itu wali, semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas rawali, orang ini ketoro, kelakuannya ketoro, terus itu kan ya katama itu ya yang potensi. Tidak karwane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene ra salat terus. Oh tapi kan iso wae wali. Itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu karena itu nggak masuk kategori katama tapi jelas. Itu juga wa katamal mauta fil umri terus ya dan seterusnya. Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan, maksudnya berlebihan itu Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinan ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 Asyrul Awakhir. Nama al-Asyrul Awakhir. Cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kue tak kei tapi syaratnya ibadah ngeduk mulai tanggal 1 ya, tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil asyril awakhir di 10 terakhir, tapi tetap cara setare dimulai ibadahnya, maksudnya setar nih ibadah dimulai 1 sampai 20. Tapi nak kue misalnya dua potensi, tapi bisa saja Lailatul Qadar jatuh tanggal 1, yaitu khorkon lil ijma' misalnya, atau khorkon lil muttafaq alaih, atau khorkon di jamahiril ulama. Kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril ngaji itu. Karena kita tidak mungkin mengkhorku ya merubah. Jadi apapun hebatnya kita misalnya sholat Lailatul Qadar mulai tanggal 1, soalnya Lailatul Qadar tanggal 2, nggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kitab-kitab tasawuf memang apa ya, hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sorry, saya ulang lagi sing sorry, sing ceplos. Misalnya Kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Ya sudah kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian ya, yang mungkin Allah juga punya kualifikasi, misalnya sing tenanan mulai tanggal 1 dikai, sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan. Maksudnya kan iso wae memang aturannya seperti itu apa. Kamane sing ibadah mulai tanggal 1 barat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar berproses nanti mangan. Nah sing ora proses itu sono mangan terus teko-teko njuk melok mangan. Nah itu kira-kira ya pantese piye ngoten. Ya itu jadi saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional, karena hadis tidak hanya ini. Misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya, jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana. Yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum, karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah, misalnya firdal walidain itu jelas disebut, ya kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho apa walidain apa menjadikan orang tua kita ridho. Wal maqalatul khamisatu tema maqalah sing kelima ngene, qala dawa sapa Utsman radhiyallahu anhu. Innal mu'mina satuna wong mukmin yang bagi sayukjo apa ayakuna ento ana sapa mukmin iku masian lumaku fi sitati anwa'in ing dalem 6 pira-pira werna. Minal khaufi sanging rasa wedine Allah. Ahadua di salah sijine sitah sing harus ditakuti iku ayya khaufa. Yen to wedi sapa mukmin mingki balillah sanging sisine Allah. Kita harus takut bahwa Allah bisa saja ya khudain to ngalap sapa Allah minhu sanging mukmin alimana ing iman. Waktan nas ing wektu nazar. Ini tadi kalau Dawe Umar tentang 6 hal yang disembunyikan Allah Ta'ala. Sekarang Dawe Utsman. Ada 6 hal yang kita harus punya ketakutan lebih. Satu, ketakutan bahwa setiap saat Allah bisa saja ngambil iman kita waktan nas'i ing waktu nazar. Waktu sing meh mata itu jenenge nazar. Ruwiya diriwayat napa ana Mas'udin saat temen Ibnu Mas'ud iku da'a iku donga sapa Ibnu Mas'ud bihadat doa iklan ikhlas doa.
Allahumma do Allah ini saat temen ingsun asalu jalu ingsun ka ing panjenengan imanan ing iman layar tetu kang ora bakal dadi murtad apa iman. Wa naiman lan ingsun jalu ing nikmat layan fadu kang ora entek apa naim. Wa qurrata ainin lan tenange mripat la tangkoti kang ora putus-putus apa qurratu ainin. Wa murafaqati nabi kalan ngancani nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi ing dalam dhuwur-dhuwure swarga khuldi. Ada 6 hal yang orang mukmin harus serius takutnya, yaitu terutama takut diambilnya iman. Ya terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati jenenge nazar. Buktinya sahabat sekaliber Ibnu Mas'ud selalu berdoa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata a'yunin la tanqati. Tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut. Wasani utai sing kaping pindho iku ayah khofa ingin ta wedi sapa wong mingki baril hafadati sanging sisi malaikat penjaga il katibina tegese sing nulis kabeh li amalil ibadi marang pro ngamale kawula. Ayat tubuh ento padha nulis sapa malaikat alihi ing atase wong ma ing perkara yaftadi kang dadi keweleh sapa man. Keweleh itu dipermalukan sapa man bi iklan ma yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Yang kedua adalah orang itu takut bahwa malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi fuduhud dunya utawi kemaluan sining donya utawi dipermalukan ning donya utawa ino ning donya ku ahwanu luwih ringan min fudulil akhirati timbang kemaluan atau rasa malu atau dipermalukan ning akhirat. Kawangi watno ing hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani anil Fadl sange Fadl qalan Munawi ail aru tegese utawi cacat al hasilu kang hasil li nafsi kediawaan min kasfil aibi sange kebukae aib fidunya ing dalam dunya bikos ditanasuli kelawan nejo bela diri misale min sanging wong iku ahwanu iku luwe napa ringan mingkit manihi tinimbang kasimpene aib ila yaumil kiamat itu meko maring dina kiamat. Hatta yang tasiro kesigo gumedar apa app wa yastahiru lan masyhur apa app fil mauqifi ing dalam panggonan hisab. Walidalan krana ara iki lama waqa semangsane tumiba sapa ba'du sahabat sebagiane sahabat fi zina ing dalam zina. Wa arafalan ngerti sapa ba'du sahabat hadal hadis ing hadis akor mongko ikrar sapa ba'du sahabat bidzalika lan mongko-mongko zina. Lahu maring Kanjeng Nabi. Liyahudda supaya ngekhat sapa nabi hu ing iki ba'da sahabat. Walam yarjilan ora mencabut sapa ba'da sahabat anil ikrari sang ikrar. Ma ta'ridi semertane oleh memtokno Kanjeng Nabi. Mentokno itu menawarkan Nabi lahu maring ba'da sahabat dirujuki kelawan rujuk mencabut ikrare. Li ilmihi krana ngertine ba'da sahabat bi anna fadihatahu. Lan sak temene rasa malune wong fid dunya ing dalam dunya bi iqamatil haddi lan dilakoni had. Iku ahwan iku luwih ringan min fadihatil akhirati timbang malu ning akhirat. Walhasil kemaluan sing ana ning donya, rasa malu dipermalukan ning donya iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau kaya ya contoh paling gampang tadi. Kowe hasud mbek wong ning donya iso mbok sembunyikan, nanti dipermalukan Allah ning akhirat karena kamu duwe rasa hasud. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama ini. Terus hasud mbok arep-arep jatuhe lego nanti dipermalukan di hari nopo kiamat. Itu luwih ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari nopo kiamat. Wasali sute sing kaping 3 iku ayang khofain tawa disapa wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilain to batalo sapa setan amal ing amale wong ai sholihati sing amal saleh. Amal soleh yang kita lakukan lama puluhan tahun, ya mau misalnya ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus gue getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa balas jasa, berarti amal kamu itu dibatalkan. Mana orang wong alim kecuali cuek karena tadi, tapi kadang masyarakat itu angel kandangan. Hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya, bukan karena nggak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang, karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur, kok akhirnya terus nak gak dituruti seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku, sehingga banyak orang alim yang milih cuek itu, yang ditegur kenal ya kenal, yang ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben
tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya itu hadun nafsi. Hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia, mulangnya itu tadi. Nah, masyhur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya, bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu masyhur. Yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya, yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu, orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti, ngundat-ngundat, tak ulang kok gak loyal itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek wis. Ditetir ketemu raya wis. Ya tapi ada saja ulama yang nganggo syariat. Justru dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni, ikatan sampai macam-macam. Ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam. Nah, yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadun nafsi, tidak karena keinginan itu. Itu memang berat aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat. Yang jelas saya pastikan ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji itu alumni apa saja asal ndak nafsu gak apa-apa. Tapi kalau kira-kira itu nafsu ya udah usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakoni misalnya kayak kula jenengan kan ngaji Jalalain Amam. Saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas. Tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim, nggak ada penguatan agama Allah karena nggak ada muasalah, nggak ada sambung menyambung. Itu kan setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau ndak tersinggung itu juga setan. Tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak berharap dari mereka. Tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiyai karena nggak sambung dengan kiainya atau nggak pede ngiyai karena nggak kenal kiai indukannya karena takoi hukum raiso dan ilmu pas-pasan. Itu kan repot dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang di Papua di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani. Takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup. Kita kan tidak pernah tahu-tahu watak. Ya kalau masalahnya putus ya putus, tapi jangan putus hubungan hati. Tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul. Kalau Jawa itu isinan. Kan orang itu kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hadun nafsi. Itu eleng-elengnya terus. Makanya Sufyan Ats-Tsauri masyhur. Soalnya muridnya moh karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah korek sab'ah yang terkenal Sayyid Hamzah Az-Zayyad itu dia pernah ada orang sowan, ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensafaati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya aja nggak pernah, menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah, karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia. Itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu. Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadun nafsi. Itu semuanya motifnya itu nafsi, itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya dari Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Az-Zayyad, tidak semua ulama kayak Sufyan Ats-Tsauri. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira wabe umatem mbok anggap aset. Akhir rombongan umroh spiro umat sak menagi terus dihitung kan. Terus kan ya terus repot semuanya diasetkan, semuanya diasetkan. Itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia, tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah kita ngikuti aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami wae, alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buen ngono kabeh. Ya sudah darhum sudah sementing tadi ikhlas.
kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Sesuanya semua itu tidak hadun